Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dan pada prinsipnya, pada dasarnya, hati setiap manusia itu fitrah, hati setiap manusia itu baik. Hati selalu berpihak pada kebaikan. Ma kadzabal fuadu ma ra'a. Hati siapapun pada dasarnya baik. Artinya sesuatu itu kalau baik, semua manusia sepakat mengatakan bahwa itu baik karena sesuai dengan kata hatinya. Sesuatu itu kalau jelek, semua manusia sepakat mengatakan itu jelek karena sesuai dengan kata hatinya. Mohon maaf, senakal-nakalnya orang kalau ditanya sholat itu baik apa buruk, pasti jawabnya baik. Betul? Meskipun dia sendiri nggak pernah sholat. Sholatnya bolong-bolong. Kadung gelem sholat digabung, dirangkep-rangkep. Niatnya lucu, usolli fardhu dhuhri wal asri wal maghribi wal isya'i, oplosan lillahi ta'ala. Senakal-nakalnya orang kalau ditanya sedekah itu baik apa buruk, pasti jawabnya baik karena sesuai dengan kata hatinya. Maka sekali lagi, hati nggak bisa dibohongi. Tolong dijawab biar semangat. Ini mengulang. Maling itu ngerti apa enggak kalau yang dilakukan salah? Ngerti apa enggak? Ngerti, karena itu nggak sesuai dengan kata hatinya. Maka nggak ada maling yang ingin mewariskan perbuatannya kepada anak-anaknya. Nggak ada maling yang bercita-cita anaknya jadi maling. Nah, bapak ini maling sukses, nak. Keluar masuk penjara udah 18 kali. Kamu nanti harus lebih hebat daripada bapak. Nggak ada. Tolong dijawab. Pelacur. Lonte itu loh, lonte. Tuh dia ngerti apa enggak kalau yang dilakukan salah? Ngerti, maka nggak ada pelacur yang ingin anaknya melacur. Nggak ada pelacur ngomongin anak perempuannya. Nah, kamu nanti harus lebih laris daripada mama. Mamaku semalam cuma bisa ngandangin 25 ekor. Karena bertentangan dengan hatinya. Oleh karena itu, orang ketika melakukan kebaikan pasti hatinya tentrem, hatinya damai, hatinya bahagia. Tapi orang yang melakukan kejahatan pasti hatinya gelisah, resah, pasti cemas. Artinya, saudaraku jemaah sekalian, kalau kita melakukan sesuatu, ternyata hati kita tentrem, bahagia, damai, pasti yang kita lakukan itu baik. Kita melakukan sesuatu kok hati kita gelisah, hati kita cemas, berarti yang kita lakukan itu jelek. Halo? Ketika Anda melakukan sholat tahajud, sing tahu? Sing guyu berarti gak tahu. Perasaan Anda, hati Anda gelisah apa tenang? Sholat tahajud itu emang baik. Ketika Anda baca Al-Quran, hati Anda cemas apa tentrem? Emang baca Quran itu baik. Tapi orang mencuri pasti gelisah. Pasti gelisah. Tola-tolek di sini. Siapa ngomong tahu? Matur suwun. Sing tak ceritake sampean no. Ayo, hui, kalau tidak percaya ibu tolong dijawab pertanyaan saya. Kalau jenengan jawabnya kompak semangat, ngaji saya lumayan lama nanti. Tapi kalau jawabnya lirih, pelan, kalem, ya ngajinya sebentar saja. Kalau nggak dijawab, saya langsung pulang. Deal? Deal? Untuk membuktikan statement tadi, tolong dijawab ibu, mbak, tolong dijawab. Dibonceng suami sendiri sama dibonceng suami orang, rasanya sama apa beda? Berarti kulino. Iso beda keo. Nah, kalau yang bonceng suami sendiri yo tenang, itu baik kok, bener kok. Tapi yang bonceng suami orang, ketemu sama temen langsung jilbabnya tutup noraine. Coba kalau yang bonceng suami sendiri, meskipun ada temen, ada tetangga, ada siapa, tenang malah coba kelam pene. Lek perlu ya sekelam tutupe tangki yang dipegang kabilator. Lo emang beda. Kita melakukan sesuatu kalau hati kita tenang, hati kita bahagia, pasti yang kita lakukan itu baik. Kita melakukan sesuatu, hati kita cemas, hati kita gelisah, pasti yang kita lakukan itu jelek. Oleh karena itu agar hati kita menjadi hati yang baik dan terbuka,
Allahumma sholli ala Muhammad. Kuncinya ada pada keikhlasan. Bukankah Ramadan kemarin kita dilatih ikhlas dengan apa? Ibadah puasa. Jamaah sekalian, puasa itu ibadah yang aman dari riya, ujub, sum'ah. Memang puasa nggak bisa dipamerkan. Gimana cara memamerkan puasa? Yang tahu Anda puasa atau tidak cuma Anda sendiri sama Allah. Bisa aja bapak membohongi istri, membohongi anak, membohongi keluarga, pura-pura puasa, padahal sebenarnya enggak. Sahur yontek rong piring. Habis itu siang hari kerja, capek, payah, tengah hari pawanas, enggak kuat imannya. Kalau wonge ya kuat. Tola-tole enggak ono sing kenal, blusek mlebu warung. Rawon sak piring, es teh 3 gelas, glokok, merampung diusapi, jenenge poso sapi. Sampai rumah di depan anak, macake macak lemes. Jalane sempoyongan, genteang. Bapak lemes nak. Sampai itu terus. Biar kelihatan puasa gitu loh. Habis itu tidur, bangun-bangun azan maghrib. Makan buka puasa bareng istri, bareng anak. Istri nggak ngerti lah sampai ndak puasa. Anak juga ndak ngerti kalau Anda ndak puasa. Bisa. Maka puasa itu yang tahu cuman Anda sendiri dengan Allah. Nggak bisa dipamerkan. Tolong dijawab lagi pertanyaan saya. Ibadah sholat bisa dipamerkan apa enggak? Bisa dipamerkan apa enggak? Bisa. Orang jadi imam sholat jamaah aja bisa pamer. Dari penampilannya, dari pakaiannya kadang-kadang pamer. Jubahe kelengsereh lemah. Sorban 250 meter. Diubel-ubelno mulai sirah tekan tungkak. Itu entah imam apa mumi nggak tahu. Baca takbirnya panjang banget. Allahu Akbar. Apalagi anak muda, laki-laki lagi sholat di depan calon mertua, mesti caper. Ben calon mertuanya seneng, baru baca niatnya aja udah sambil ngelirik ke calon mertuanya di fase-fasein usolli. Usolli. Ya, takbirnya ngeses. Allahu Akbar. Bacanya fasih banget emang di depan calon mertua. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Arrahmanirrahim. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ya biar lama emang di depan calon mertua. Semua surat yang dia hafal dibaca. Kebetulan dia hafal juz amma itu juz 30, dibaca semua mulai Bismillahirrahmanirrahim. Amma yatasaaluna 'anil naba'il 'azim alladzi hum fihi mukhtalifun wan nazi'ati abasa wa tawalla tawris wa duha alam nasra sampai Bismillahirrahmanirrahim. Qul a'udzu birabbin nas malikin nas ilahin nas min syarril waswasil khannas alladzi yuwaswisu fi sudurin nas minal jinnati wan nas. Entek hafalannya udah habis, masih kurang panjang, kurang lama. Hadis-hadis dibaca an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Hadis cuma hafal 10 dia, udah habis masih kurang lama. Tambahi lagi Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia tahun 1945 pembukaan bahwa sesungguhnya rukuk aja itu 40 menit. Bayangkan, padahal bacanya cuma Subhanarabbil azim wa bihamdi Subhanarabbil azim wa bihamdi Subhanarabbil hamdi. Masih kurang lama tambahi Sulawesi. Kurang lama lagi ya Sumiyati. Sulastri. Yang penting kan ada sesnya. Iso dipamerke. Mohon maaf, baca Al-Qur'an aja bisa dipamerin. Lagune mendayu-dayu ben dilem wong akeh. Mangkane Allahu yarham Mbak Arwani gak kersa santri-santrine melu musabaqah hifdzil Qur'an. Wong kuwatir pamer ngono kuwi. Hoi. Baca sholawat ae iso dipamer-pamerke. Iki mau katamane iso pamer seragam. Padahal nyicil. Ya ora ngenyek wong iki ana sing tim pemadam. Ana sing satpam. Iki tukang ngelinting. Gaya ngewene ngene. Halo. Dilanjut. Wiridan iso dipamerke.
Ben ketara ahli wiridan, kemana-mana bawa tasbih, nggak pernah lepas. Bawa tasbih yang dindi. Nah, tasbih mah kaya umume wong cilik-cilik teko kayu. Gawe dhewe kelopo direntengi. Biar mantep, jadi ngitungnya pakai tangan dua, gelodak. Ahli wiridan. Bisa dipamerin. Ibadah haji bisa dipamerin apa enggak? Bisa. Baru daftar aja orang sekampung udah tahu semua. Nembe daftar wong sak kampung wis ngerti kabeh. Pemane ana sing ngiri, ana sing drengki, langsung umum. Sing tukang ngumumke ya lambe-lambe kudungan kuwi. Ketemu pleke, ketemu genge ya langsung ngomong, wonge wis daftar. Situke nyaut, daftar apa? Daftar kaji. Duit tekon ndi? Lah wong gaweane mung tukang linting ae lho. Ya Allah, nanti mau berangkat juga orang sekampung diundang semua. Apalagi kalau udah pulang haji, kemana-mana pakai peci putih. Takut nggak dipanggil Pak Haji. Pasar peci putih, toko peci putih, kerja peci putih, ngelinting rokok peci putih. Ngising di WC peci putih. Sampai hiasan rumah diganti semua. Kan ya nggak pantas orang udah dari Mekah, udah ibadah haji, maka hiasan rumahnya ndak genah, ganti semua. Revolusi poster, wis ganti kaligrafi, tulisan Arab kabeh, Waqiah, Yasin, tulis kabeh, gambarnya Masjidil Haram, Masjid Nabawi. Jam dinding aja cari yang Islami, yang bisa zikir, anak kecil lemu sing gobek-gobek gitu. Sampai sajadah lebar ditempelin di dinding rumahnya, biar kelihatan kalau udah pernah ke Mekah. Lucu. Kadang-kadang aku tuh pengen ketawa kalau lihat kayak gitu. Mau sajadah kok ditempel ke tembok, salate piye? Kan ada tuh rumah yang kayak gitu. Itu sajadah tempelin tembok. Iku apa nyawisi sing arep salat nyang kono ku Spiderman paling ya. Apa cecek apa piye? Iso dipamerke. Halo. Tapi malah dong nyawangi satpam, aku gak digatekke. Ngapunten. Bu, lihat aku dong. Dilanjut apa enggak? Nah, kalau dilanjut ngapain gak merhatiin aku? Sumuk podo ae, podo sumuk aku ndek kene ya sumuk, Bu. Wong kipase didek nduk kono kabeh. Padahal sing ceramah di sini loh, kipasnya di situ. Manajemen gak tepak ini. Pokoknya harus ada ganti. Mau kalau ganti rugi aku mau ganti untung. Apa ganti kok rugi, ganti untung. Ya minimal kapan-kapan kalau ada proposal masuk ke Jarum ya dari saya ya harus diterima lah. Gak diterima, diundang meneh gak kudu aku. Iki lek lihat potongane manajemen mesti pengen ngundang meneh. Gak percaya aku lek gak pengen ngundang meneh. Siapa ngomong promosi? Ngantrine 3 tahun, Bro. Nyapa promosi-promosian. Aku gak diundang ning kene yang golek nggon liya. Nyapa bingung. Tapi kalau puasa gimana cara memamerkan ibadah puasa? Gak iso. Puasa itu orang puasa apa ndak bisa dititeni. Tidak bisa ditengeri itu loh. Wah itu orang kurus banget berarti dia sering berpuasa. Gak mesti orang kurus sering berpuasa. Kadang-kadang kurang gizi. Apa dikira kalau terus sering puasa gitu? Ndak. Wah itu orang kok gemuk banget berarti gak pernah puasa. Nah, mungkin iya. Ya ndak mesti, nggak iso digawe ukuran. Orang gemuk ya, aku mau ngumbah klambine sampean sing bathik ning sak ono duit 100.000. Tapek ya. Kalau bilang, "Ya, rencane arep tak wehke sampean." PN itu resmi, sah, halalan thayyiban milik ibu. Pakai apa terserah. Tapi kalau ibu bilang, "Mas, aku ngumbah klambine sampean kuning ono klambin ngono duit 100.000." Tapek ya, "Jok."
Arep tak gawe nyang warung, gorene wajib dikembalikan. Kalau nggak dikembalikan, dosa ibu seperti dosanya 70 pencuri. Bayangin, kapok. Lo emang istri itu harus taat sama suami. Coba saya ditanya, istri itu haknya orang tua apa hanya suami? Yang kenceng istri itu hanya orang tua apa hanya suami? Suami, karena waktu nikah udah diserahkan 100%. Dan suami menerima. Kalau suami itu hanya istri apa hanya orang tua? Kawan ngomong lambemu. Suami haknya istri apa hanya orang tua? Orang tua. Kok istri lo kapan lah nyerahke? Maka aturannya kalau istri harus lebih mendahulukan suami daripada ayahnya. Misalnya dipanggil waktunya bersamaan. Ayah memanggil, suami manggil. Dahulukan suami, tapi izin sama ayah. Bapak mohon maaf, ini saya masih dipanggil bapaknya anak-anak. Tak beres kesek. Engkau terus medok bapake. Tapi kalau suami dipanggil istri sama dipanggil ibu, harus didahulukan ibu. Tapi ya izin sama istrinya. Aku ditimbali ibu, engkau mari nyang ibu. No. Maka Bu, beri kesempatan suami untuk berbakti kepada orang tua. Ibu jangan egois. Karena kalau ibu sebagai istri adalah haknya suami. Tapi suami ibu adalah haknya orang tua. Ikhlas Bu? Suami berbakti kepada orang tua, ibu sebagai istri, mbak sebagai istri, ikhlas? Ikhlas? Misalnya gaji suami ibu 10 juta. Yang dikasih ke orang tua 6 juta, dikasih ibu 4 juta. Ikhlas? Neraka. Ya harus ikhlas. Aturannya emang kayak gitu. Jadi kalau dikasih duit belanja sama suami, Mas, kok aku ae sing dikei duit, engko nang ibu gak. Ya ibu diparingi lho Mas, aja lali. Mas sampean ngekei duit aku kok akeh banget, ibu sampean paringi pira? Ngono aja kok. Duwite kekno mboke kabeh kono. Kok kono gone makmu kabeh kono. Nang makmu kabeh, ngene iki bojo ra dikeki, makmu kono kabeh, usungi kabeh mrono. Wih, bantalmu barang nang gawa mrono. Sak sarung-sarungmu nang kelon karo makmu kono. Maka ibu harus bilang, kalau suami ojo ya kembalikan. Nggih. Ndak biasanya ibu-ibu itu nyuci baju suami ada duitnya diambil diem, enggak ngomong-ngomong. Suami nyari celulat, celulu kaya wong edan nanyaran. Wabeh klambi sakunya diowo ini. Gayane ya teka, goleki apa? Kok kaya wong bingung ya goleki apa? Jare bojone, "Duit." Akeh apa piye? 100.000 kok. Lah sampean dekek nyang ndi? Elengku ya ana sak klambi. Klambi sing ndi? Wong klambi sampean yo akeh ngono. Lali kok. Mangkane dieling-eling, dekek duit yo aja sembarangan. Nek ilang ngene iki, gayane ngono padahal duwite wis entek. Enggak usah guyu kelakuanmu yo ngono kuwi kok. Itu nafsu. Hui. Sebagai karyawan, sebagai mitra kerja, kalau subhanallah, Kudus ini luar biasa. Enggak dianggap sebagai karyawan, enggak dianggap sebagai buruh, tapi sebagai mitra kerja, sebagai keluarga. Tepuk tangan, salut subhanallah. Al-Fatihah. A'udzubillahi minasyaitonirrajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Rabbighfirli wa liwalidayya walil mu'minina amin ya rabbal alamin. Allahumma shalli ala muwaffiq ila aqwamit thariq. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.